dua solat yang berat bagi orang munafik, solat isya dan solat subuh. Yang kedua, mereka melakukan gerakan infak sedekah setiap hari, sehingga bangsa Turki hari ini satu-satunya bangsa di dunia ini yang tidak berhutang kepada negara manapun. Ada orang, Bapak Ibu, sudah pernah umroh sekali dua kali, ini masuk umroh ketiga. Begitu dia akan berangkat umroh ketiga, ada uang nih 30 juta. Tahu-tahu di saat yang sama keponakannya macet kuliahnya, kekurangan uang 5 juta. Dia punya uang 30 juta untuk umroh, keponakannya butuh uang kuliah 5 juta. Kira-kira apa yang dilakukan? Tetap berangkat umroh atau batal demi membantu keponakan? Di kehidupan nyata, Pak, jangan teori, umroh atau bantu keponakan. Jawab biar cepat. Jujur, bukan teori saya katakan. Umroh atau bantu keponakan? Kalau teori mulut saya yakin bantu pokok, tapi kenyataan di lapangan umroh. Makanya saya bilang kajian kita subuh ini menjadikan sedekah gaya hidup, bukan umroh gaya. Ini ada orang yang umroh tiap tahun, tapi keponakannya nggak tamat-tamat sekolah. Ada orang yang umroh tiap tahun, tapi orang miskin di samping rumahnya masih saja kelaparan. Jadi sedekah sebagai gaya untuk apa dan kenapa? Bapak Ibu, tadi kita disuguhkan oleh Pak Imam kita surat apa yang dibaca subuh? Al-A'raf. Betul Pak Imam? Mam? Iya bilang Pak Imam. Surat Al-A'raf disuguhkan kepada kita. Di situ ada kalimat yang paling kita dengar sering. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Di rakaat pertama ayat 96 dari surat Al-A'raf. Saya tidak hafiz, Pak. Tapi orang baca Quran, insya Allah saya tahu ini surat ini, surat ini. Hafal tidak, tapi paham. Daripada hafal tak paham, biarlah kurang-kurang hafal tapi paham. Lumayan itu. Kata Allah, kalaulah Allah berandai-andai, walau itu kan berandai-andai, kalaulah seandainya beriman, bertakwa penduduk suatu negeri, Allah bersumpah, la fatahna, sungguh kami akan bukakan untuknya keberkahan dari langit dan bumi. Dari langit berkah turun, dari bumi berkah terpancar. Hari ini Pak, negeri yang barokah itu Turki. Padahal dulu Turki itu negeri yang sangat liberal.
general. Kalau kan kita di Indonesia ini baru diisukan azan jangan keras-keras. Turki sebelum Allah kirim presiden pilihan rakyat yang bernama Erdogan ini, azan tak boleh pakai bahasa Arab, mesti bahasa Turki. Begitu gawatnya. Pokoknya bermacam-macam lah keluhan-keluhan umat Islam di sana. Tapi mereka tidak demon, tidak melakukan gerakan-gerakan kumpul sana kumpul sini, tidak. Bangsa Turki hanya melakukan 3 gerakan. Gerakan yang pertama ini yang kita lakukan hari ini, gerakan subuh berjamaah. 15 tahun lama. Kita di Tembilan ini kan belum sampai 15 tahun ramai-ramai kayak gini, Pak. Yang 4 saf belum sampai 15 tahun. Kita baru punya semangat sholat di masjid ini sejak kejadian 212. Berarti baru 3 tahun. Itu pun tidak semuanya. Masih ada suku di negeri ini yang hanya 3 saf. Bukan sememanjang, Pak, tapi Saprizal, Sapriono, Sapriyadi. Masih ada. Imamnya Saprizal, yang azan Sapriyadi. Nah, buka masjidnya Sapriono. 15 tahun Turki melakukan. Sampai hari ini sholat subuh mereka dengan sholat Jumat sama. Apa kaitannya dengan ayat tadi? Asqalu ala sholatil munafiqi sholatul isya was subhi. 2 sholat yang berat bagi orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Ada orang mengaku dirinya soleh, tapi tidak bisa melaksanakan subuh berjamaah. Munafik. Bangsa Turki beramai-ramai mereka, penuh. Kita penuh juga ini. Tapi ini orang-orang yang sudah asar umurnya. Mana yang mau maghrib banyak, Pak. Yang zuhur mana? Anak-anak muda kita. Nih, gerakan sholat subuh. Sehingga kata saya waktu kita pengajian dulu, satu-satunya sholat yang namanya dengan tegas Allah katakan. Zuhur Allah tidak tegas. Allah hanya katakan aqimis sholata liduluki syamsi. Sholat kalian kalau tergelincir matahari. Dan letakkan, kata orang fikih, sebuah tiang, lalu dia tak punya bayang. Lama-kelamaan ada bayang, tandanya matahari telah tergelincir. Sholat zuhur lah kalian. Orang fikih yang bilang ila ghasaki, bayangan tadi memanjang, lebih panjang dari tiang yang kalian tancapkan itu. Asar namanya. Ghasakil lail, matahari itu tenggelam dan tumbuhlah gelap, maghrib dan isya. Tapi subuh jelas ayatnya. Wa Qur'anal fajr, dirikan sholat subuh, dirikan sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Gerakan sholat subuh. Kita tak bicarakan rahasia subuh. Kapan lah kalau ada saya kita bilang. Tapi jelas bangsa Turki pertama kali melakukan gerakan sholat subuh berjamaah 15 tahun. Yang kedua, mereka melakukan gerakan infak sedekah setiap hari. Sehingga bangsa Turki hari ini satu-satunya bangsa di dunia ini
yang tidak berhutang kepada negara manapun. Tidak ada hutang. Dari mana mereka membangun infrastrukturnya? Dari uang infak, uang sedekah. Ini bisa kita mulai dari Masjid Muawanah. Hari ini baru Masjid Jogokarian dan Masjid Sragen yang membuat seperti itu. Uang jamaah betul-betul dinikmati oleh orang-orang yang berhak. Kita masjid kita enggak, Pak, masih punya saldo, bangga lagi. Satu masjid kita 100 juta. Uangnya di mana, Pak pengurus? Sama bendahara. Bendahara simpannya di mana? Di bank. Yang punya bank itu orang kita, orang Cina. Uang jamaah disimpan di bank. Kita harus mulai, Pak. Bagaimana infak sedekah itu betul-betul berarti. Masjid Muawanah ini punya ATM beras, sehingga subuh sekali sepekan orang tua-tua jompo itu cukup tekan bawa beras pulang. Jadi orang merasa ke masjid itu bukan hanya untuk zikir lagi, tapi juga bisa untuk dunia. Ini baru semalam ini, Pak, Sragen itu. Karena selama ini yang kita tahu Jogokarian luar biasa. Saldo masjidnya nol. Orang mau datang ke masjid itu nikmat. Kenapa? Sendal hilang diganti, sepeda motor hilang diganti. Siapa yang ganti? Masjid. Ini luar biasa. Jadi orang infak sedekah semangat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga, gerakan apa yang mereka lakukan di Turki? Gerakan belanja ke kedai saudara seiman. Jadi mereka belanja ke saudara seiman. Kalau kita kan tidak. Bangga masuk swalaya, supermarket, padahal nawar nggak bisa. Barang tuh 5.100, tetap kita bayar 5.100. Nggak bisa nawar 5.000. Sementara lihatlah penyakit ibu-ibu kita. Belanja dari kedai saudaranya seiman, beli kangkung. Berapa kangkung ini? 3.000-5.000. Mahal betul, 4 layar 5.000. Cipulah tuh. Kangkung saudara seiman menjual, kau tawar 4-5.000. Sementara kedai orang lain kau main ambil saja, datang ke kasir, ditekan-tekan tombolnya, berapa? 500.000, kau tersenyum. Kan karambia bodoh itu. Maka ekonomi dipegang oleh umat Islam. Ibu, kalau beli ikan ibu, beli udang, berhentilah menawar tuh. Kok jilbab nggak tanggung godang menawar? Ini serius, Pak. Pak, saya mobil saya tergores, Pak. Lalu saya minta cekkan sama tukang cek. Berapa? 250, Pak Ustaz. Nih, senyum deh. Sabananya 200 ya, Pak. Sebenarnya 200. Saya bayar 2,5 kok, Pak. Itu apa mau pulang ya, Pak? Saya ambil. Enggak, saya menawar, Pak. Dia yang malu. Kalaupun termahal, saudara saya seiman. Nah, Bapak Ibu, kita bicarakan satu saja. Kenapa saya katakan yuk kita jadikan sedekah sebagai gaya hidup, bukan umroh? Karena sedekah ini, Bapak Ibu, amal seumur hidup dan sesudah mati. Itu sedekah. Makanya dalam Al-Quran 82 kali Allah tulis
beriringan dengan perintah sholat. Dan ketika Allah bicara takwa, bicara iman, tetap awalnya sholat sedekah. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma hafal. Hafal. Orang bertakwa itu dia beriman dengan yang gaib. Lalu Islamnya mana? Dia sholat dan dia sedekah. Jelas ayatnya. Jadi di mana Pak Ustaz amal seumur hidupnya? Al-munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Ini ayatnya luar biasa. Kita nanti akan mati bukan berkata ya Allah tunggu dulu ya Allah aku belum sholat zuhur. Enggak Pak. Orang mau mati enggak ingat sholat. Orang mau mati yang mengingatnya apa? Sedekah. Dan bersedekahlah engkau sebelum ajal datang menjemputmu. Karena ketika ajal itu datang kau akan berkata Rabbi tunda kematianku, aku mau bersedekah. Ini setiap pagi Pak. Karena orang bersedekah setiap pagi itu didoakan oleh dua malaikat. Itu satu. Lalu setelah mati kita di tembilahan ini, saya lihat rata-rata kan amalannya amalan dari ulama. Apa itu Ustaz? Ila nabiyina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li abaina wa li ummahatina al-Fatihah. Betul? Sering enggak kirim al-Fatihah buat orang mati? Ya. Sering Pak. Kira-kira sampai enggak al-Fatihah yang kita kirimkan? Hah? Jangan takut Pak, sampai Ustaz. Jangan takut. Sampai Ustaz. Kata siapa? Kata kita. Apa dalil kita? Imam Ahmad setiap selesai sholat 5 waktu mengirim Al-Fatihah buat gurunya Imam Asy-Syafi'i. Selama 30 tahun Imam Ahmad itu hafal 1.000.000 hadis. Dia katakan Al-Fatihah untuk orang mati itu sampai. Nah hari ini ada kawan Pak entah hafal dia setengah hadis dan enggak sampai. Tapi apa yang saya maksud? Mengirim Al-Fatihah buat orang yang telah mati. Ada yang menyanggah katanya tidak sampai. Sehingga ketika takziah dia tidak seperti kita, tidak baca Yasin. Pergi takziah dia hanya ceramah pulang. Ada yang menjangan. Tapi saya bersedekah. Pengurus, saya sedekah 50.000. Pahalanya buat ibu saya yang sudah mati. Sampailah. Kata siapa? Kata seluruh ulama. Tak ada yang bertikai. Udah saja sedekah. Kalau Al-Fatihah kita kirim masih ada yang bertikai, masih ada yang membantah, berarti ikhtilaf. Tapi sedekah tak ada Pak. Siapapun yang bersedekah buat orang mati sampai. Hadisnya jelas, kisahnya jelas. Ketika salah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ubadah, ibunya meninggal. Ya Rasulullah, apa yang kulakukan? Kata Nabi, sedekah. Begitu Nabi katakan sedekah, dia pun bersedekah. Nah sekarang timbul pertanyaan,
Kita ini ditakdirkan hidup di akhir zaman. Kira-kira kalau kita mati besok, ada nggak anak-anak kita yang sedekah buat kita? Atau malahan harta kita yang ada dijadikannya sebagai rebutan untuknya? Maka kalau itu belum pernah terpikir oleh kita, selagi hidup ini kita sedekah. Ya Pak, sedekah itu berat Pak. Subuh ini nggak berat ini. Ini buktinya ramai. Kan Nabi bilang ketika orang bersedekah itu 70 setan yang akan dihadapi. Setan pertama ada dalam rumahnya. Siapa? Istrinya. Ini serius. Bapak mau sedekah nih, bantu anak yatim. Berapa? 1 juta. Itu kadang-kadang dapat godaan dari istri. Banyak kali itu Pak. Jadi berapa? 500 saja lah. Bapak lakukan tak jadi 1 juta. Maka Bapak udah kalah sama setan pertama ini. Jadi mari belajar diri saya Bapak Ibu setiap hari sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, sedekah itu kenapa jadi gaya hidup? Karena dia ciri utama ketakwaan itu sendiri. Mana dalilnya Ustaz? Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Dalam ampunan itu ada sorga seluas langit dan bumi yang disediakan buat orang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yunfikuna fis sarra iwadara, yaitu orang-orang yang bersedekah baik dia kaya maupun miskin. Jadi sedekah bukan amalan orang kaya, sedekah itu amalan orang bertakwa. Dalam pikiran kita kan tidak. Dalam pikiran kita sedekah itu amalan orang kaya. Sehingga ketika dia miskin dia merasa enggak untuk bersedekah, wajib bersedekah. Padahal bersedekahlah engkau waktu miskin, lama-lama kau akan. Loh, kok bisa begitu? Allah Tuhanmu berjanji di mana? Al-Baqarah ayat 245. Man dalladzina yuqridullaha qardan hasanah. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Jadi Jumat Bapak bawa duit 50.000 masuk kotak bakul, itu Bapak sedang meminjamkan uang Bapak kepada Allah. Kalau kita kan pikirannya tidak ke situ. Makanya kita lebih senang 2.000 Pak. Bahkan perang batin terjadi, lengketlah uang 2.000 sama uang 20. Perang batin. Yang mana harus masuk? 2020, 2020. Perang itu Pak. Setan baik sama setan buruk. Menang setan buruk, masuk 2.000. Oh, ingat itu. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, qardan hasanah, maka fayudha'ifa lahu, maka Allah akan membalas kepadanya itu pinjaman yang lebih banyak. Jadi kau pinjamkan kepadaku 10, aku balas lebih banyak dari 10 itu. Siapa yang melakukan ini? Membuktikan ini? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Suatu hari dia pulang ke rumah, didapatinya Siti Fatimah, istrinya. Ya Fatimah, ada makanan kita. Tak ada Bang. Anak aja belum makan. Tapi aku ada uang Bang, 6 dirham. Uang dari mana Fatimah dapat? Upah kerjanya dengan Salman Al-Farisi. Jadi Fatimah itu bekerja menenun benang.
milik Salman, dikasih upah. Ini dalil perempuan boleh bekerja, Bu. Perempuan boleh bekerja, maka perempuan ketika bekerja uang itu uang dia. Suami tak boleh nanya-nanya. Karena uang istri, uang suami, uang istri juga. Barulah ketawa-ketawa itu. Senang kan? Kalau tadi mah awak terlihat. Iya, baru bahagia. Ya. Ada uang 6 dirham. Kata Ali, kalau itu marilah aku beli makanan ke pasar. Ali berangkat. Sampai di pasar, ketika akan beli makanannya, ada pengemis baca Al-Baqarah 245 ini. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ali berhenti, Pak. Ini ayat indah betul. Lalu apa? Dia pinjamkan, Pak. 6 dirham itu dikasihkan semua dengan pengemis itu. Padahal dia butuh makan. Anaknya belum makan. Tapi demi meminjamkan kepada Allah dia kasih. Lalu pulang sampai di rumah, Fatimah dia nggak bawa makanan. Bang, mana makanannya, Bang? Nggak ada deh. Loh, kenapa? Uang itu aku pinjamkan kepada Allah. Jadi ada ayatnya di pasar dibaca oleh orang. Kata Fatimah, alhamdulillah, aku bangga punya suami seperti ini. Ini Fatimah zaman Rasul. Kalau Fatimah Jabilahan dalam. Pecah piring. Oh, pecah piring aja. Malah juga. Allah. Kalau Fatimah Jabilahan, Pak Allah. Apa katanya? Berangkat. Udah. Nggak makan mereka saja. Lalu kata Ali, aku ke rumah Rasulullah. Karena bagi Ali kan Rasulullah itu sebagai mertua kan juga paman, kakak beradik dengan ayah awak. Biasa dekat hubungan. Begitu Ali berangkat ke rumah Rasul, tibalah seorang Badui. Badui itu Arab hitam itu. Ya Ali, ada apa? Tolong aku nih. Kau beli ontaku ini, harganya 100 dirham. Kalau bahasa kita zaman itu marah gitu. Iyolah awak ini, jelas aku makan, enggak suruhlah beli onta deh, kan begitu. Ali bilang begitu, Pak. Aku nggak ada uang makan yang enggak. Bukan nih. Ini 100 dirham. Bayarnya nanti. Kau pergi jual dulu. Kau tahu nggak? Ini onta ini harganya 300 dirham loh. Onta baik loh. Kalau baik kenapa tak kau yang jual? Kau kan tahu aku ini Badui kasar. Orang kasar itu kan nggak bisa jualan. Tolong itu, Pak. Kalau ada bapak pensiun mau buka kedai, tengok-tengok bini itu dulu. Kalau kan kasar, menurutnya janganlah buka kedai, Pak, bangkrut. Yang bisa jualan itu kan orang-orang ramah. Dia aku, Pak, minum aku. Tiba-tiba ngapo. Lari. Ya udahlah. Ali berangkat. Sampai di pasar. Bayangkan, Pak, ketika Allah mau mengganti, tiba juga Badui, tapi pakai sarban, gamisnya bagus. Ali, aku tertarik sama onta. Kau jual nggak? Jual 300 dirham, 500 dia. Ali jual 300, dia nawar 500. Coba, langsung datang pembeli. Bapak Ibu mungkin pernah jual rumah, bikin pengumuman mau dijual. Itu sebulan yang datang pembeli atau tukang bakang. Tukang bakang. Ya makelar. Pembeli asli gak pernah datang. Kata Ali 500. Enggak, aku maunya 300. Nih, dibayar 300. Pulang, dicari yang punya uang 100, tak ketemu. Beli dulu makanan. Sampai di rumah Ali cerita begini. Wah, kalau begitu ini ceritakan sama Rasul. Ali pun pergi ke rumah Rasul. Dari jauh Rasul udah senyum, Pak, nengok Ali datang. Seolah-olah Rasul bilang, beli, reda ya proyeknya. Coba. Reda ya proyeknya.
Tadi kan ada orang kan hitam jual onta kepadamu 100 dirham tunda bayar. Betul. Sampai di pasar ada yang beli 300. Betul. Yang jual itu malaikat Jibril. Yang membeli itu malaikat Mikail. Coba. Kenapa ya Rasulullah? Ketika tadi kau menahan laparmu, menahan susahmu demi meminjamkan hartamu kepada Allah, bergetar aras Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia perintahkan malaikatnya untuk mengganti yang engkau berikan. Ini luar biasa. Nah, sementara kita belum sampai ke situ pemahaman kita. Umroh. Paman lari tidak ampun. Orang sini bilang paman lari, Pak. Atau orang Minang sempini kalian. Jagung puo, bajai balapi, kantong bajai. Bajai jaring. Oh, bergawat. Hadisnya hanya satu senyum sedekah. Jawab aku senyum. Jadi sedekah itu pertama amal seumur hidup, yang kedua ciri orang bertakwa. Maka jadikanlah dia sebagai gaya hidup kita. Hari dah terang, suruh sudah masuk. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, lebih kurang. Semoga kita menjadikan masjid ini menjadi tempat menolong fakir miskin secara nyata dengan uang infak sedekah. Pandai-pandai penguruslah bagaimana memanagenya. Mana uang untuk pembangunan masjid, mana uang untuk fakir miskin, mana uang untuk du'afa. Sehingga ada anak sekolah di sekitar sini yang tak bisa ujian karena uang SPP-nya belum dibayar, masjid yang membayarkan. Ini luar biasa. Ini dilakukan oleh bangsa. Pada